mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki ibadah minggu biasa yang ke-10 dengan tema khotbah Karya Kristus Membawa Kelegaan. Sebagai orang percaya harus mengakui bahwa karya Kristus tidak diragukan karena landasannya adalah pengorbanannya di Bukit Golgota, di mana ia mengorbankan tubuh dan darahnya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, dan melalui salib kita mendapatkan kelegaan yang sejati. Mengawali ibadah pada saat ini, marilah kita menyembah dan memuliakan Kristus yang memberi kelegaan kepada kita dengan kita menyanyikan KJ 322, bait yang pertama sampai yang kedua. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Kelegaan dialami oleh setiap orang percaya karena sudah bebas dari maut.
Marilah kita memuji Tuhan dari KJ 19, bait yang pertama, ketiga, dan kelima sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah bebas dari maut dan kita memperoleh hidup yang kekal. KJ 19, bait yang pertama sampai yang tiga dan kelima, Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tentu saja sedang terus berjuang untuk melakukan firman Tuhan, tetapi seringkali masih gagal melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita kadang masih mementingkan diri sendiri. Mari kita hening sejenak untuk mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Mari kita hening sejenak. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan KJ 37A, ayat yang pertama sampai yang kedua. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Bersama
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita mohon berkat-Nya melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, menghaturkan puji dan syukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan kami. Bapa senantiasa memelihara kami, dan Tuhan senantiasa menyingkirkan kami dari berbagai godaan. Dalam ibadah ini Bapa, kami merindukan firman-Mu. Kami menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyucikan kami sekalian, membuka hati jiwa pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah kali ini diambil dari Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dan menjalankan dalam hidup dan kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Salam, halo, Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok Sumbang Kembaran, halo Pepandan Karangnanas, selamat pagi dan selamat berjumpa. Ibadah kali ini masih dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Karena sampai saat ini pemerintah tentu belum mengizinkan kita semuanya untuk beribadah secara manunggil. Walaupun sesungguhnya kita sangat merindukan ibadah bersama di gereja. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus memaknai bahwa yang namanya ibadah bukan dilihat dari gedungnya yang indah, yang besar, atau dengan ornamen-ornamen yang sangat menarik. Tetapi kita harus memaknai dan mengartikan bahwa ibadah yang paling penting adalah bersekutunya kita dengan Allah secara pribadi. Oke, gedung gereja memang kita butuhkan, ornamen kita butuhkan, tapi itu hanya sebagai sarana saja. Tuhan melihat bagaimana hati kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, majelis gereja sedang berusaha untuk meminta izin agar pada waktunya nanti bisa beribadah bersama di gereja. Kita sebagai warga gereja dan sekaligus sebagai warga bangsa ini juga harus mentaati peraturan pemerintah. Karena pemerintah pun juga dipakai oleh Allah untuk menata kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai warga bangsa harus mau mematuhi apa yang menjadi peraturan pemerintah, terutama dan terkhusus pada masa kini, di mana wabah corona masih tetap merambah di bumi ataupun di dunia, dan terkhusus di Indonesia makin hari makin bertambah banyak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kondisi saat ini seringkali menjadikan kita lalu
takut, kita khawatir, kita cemas, dan sebagainya yang kurang menyenangkan, kurang menggembirakan. Tapi saudaraku yang kekasih juga, kembali ke makna ibadah, bahwa yang penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempunyai pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari segala pengharapan kita, segala sesuatu, segala hal yang mungkin menyenangkan atau yang menyusahkan, kita haturkan kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Tuhan suka menolong, karena memang sifat Tuhan adalah penolong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita pelajari firman Tuhan dalam khotbah kali ini dengan tema karya Kristus membawa kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Firman Tuhan dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara ada di dalam kesusahan, ada di dalam menghadapi berbagai persoalan, permasalahan, mungkin juga menghadapi berbagai kondisi yang memberatkan, sehingga beban yang dipikul amat berat. Nah, seringkali kita berpikir untuk segera lepas dari beban tersebut. Kita seringkali juga berusaha secara pribadi untuk melepaskan diri dari beban itu. Tetapi dengan kekuatannya sendiri ternyata kita tidak bisa melepaskan beban itu dengan segera. Kita pasti meminta pertolongan kepada Tuhan. Banyak beban yang saat ini tentu kita rasakan, kita pikul, dan kita usahakan untuk beban itu bisa terlepas dari kehidupan kita. Mungkin dalam bidang ekonomi kekurangan, mungkin dalam bidang kesehatan kita seringkali mengeluh karena sakit penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Mungkin juga kehilangan pekerjaan. Mungkin juga karena kondisi saat ini yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia menjadi susah, takut, khawatir, dan sebagainya. Seringkali dalam kondisi seperti ini kita mengeluh dan mungkin juga ada yang putus asa karena tidak bisa mengatasinya. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak kita pungkiri bahwa saat ini seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya Bapak Ibu yang punya anak-anak yang harus melanjutkan sekolahnya, ternyata untuk mencari sekolah juga cukup sulit. Anak-anak kita yang lulus hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, amat sulit, saudara-saudaraku yang kekasih. Ada batasan-batasan dan peraturan-peraturan dan yang lain-lain yang menyebabkan beban juga. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mendengarkan apa kata Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Mari kita cermati karya Tuhan Yesus yang akan memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Sehingga beban yang kita pikul tentu akan menjadi ringan
bahkan mungkin juga akan menjadi hilang sama sekali, karena Tuhan Yesus melihat dan melaksanakan serta berkarya, memberikan pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang datang dan memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan berbagai kondisi situasi yang mungkin membuat berat, membuat hidupnya terganggu, membuat hidupnya menjadi porak-poranda dan lain sebagainya. Kita seringkali juga takut kalau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu tidak benar. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan kurang pas atau tidak membawa hasil. Seringkali kita hanya mungkin juga berjalan di tempat. Walaupun itu pelayanan, seringkali menjadikan kita putus asa. Bahkan seringkali ingin mengundurkan diri dari pelayanan. Karena berbagai kondisi situasi atau kritik-kritik dari pihak-pihak lain yang senantiasa menindih pikiran kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus untuk kita diringankan jalannya hidup dan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang rohaniawan Amerika yang namanya Abraham itu mengatakan kepada seluruh orang percaya di sana pada waktu itu, dia menulis sebuah tulisan tentang 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup. Salah satu dari 10 kiat itu adalah berhentilah khawatir. Rasa khawatir akan membinasakan hidupmu. Saudaraku yang kekasih, Alkitab lebih jelas lagi memberikan ajaran kepada kita sekalian. Alkitab menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Sebab kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, kata Amsal Soleman 12 ayat 25. Dan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Matius 6 ayat 27. Firman Tuhan juga memberikan janji kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 145 ayat 8 dan 9 menjadi jaminan bagi kita sekalian, karena itu difirmankan oleh Tuhan dan benar-benar dirasakan dan dihayati oleh Daud. Saudaraku, ketika kita ada beban, ketika kita mendapatkan beban, ketika kita merasakan beban, janganlah beban itu dirasakan sendiri, dipikul sendiri. Tetapi marilah beban itu kita serahkan juga kepada Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan berjanji juga kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Karena itu, kuatkan diri dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, itu firman Tuhan yang memberi jaminan kepada kita sekalian, sekaligus memberikan pengharapan kepada kita
sekaligus yang akan mengobati dan akan meringankan bahkan mengambil beban kita manakala kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan sebenar-benarnya dan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penuh iman kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, kebaikannya tidak berubah. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 8. Tetapi sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan luar biasa, tidak berubah. Kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Kasih Tuhan selama-lamanya. Dan ini diberikan kepada kita semuanya. Tanpa pandang bulu. Tanpa pilih kasih. Tuhan Yesus memberikan kasih kuasanya, kebaikannya kepada kita sekalian. Panggilan Tuhan Yesus kepada kita sungguh sangat jelas. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan juga di dalam kitab Yesaya mengatakan kepada kita, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi saudara, supaya kita makin jelas dan makin punya pengharapan, tidak khawatir, tidak ragu-ragu lagi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, Nabi Yesaya merasakan itu. Nabi Yesaya menghayati pertolongan Tuhan, karya Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah di dalam keadaan apapun seperti yang kita rasakan kali ini, sebagai warga bangsa yang juga diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan akan adanya wabah corona yang terus-menerus bertambah. Mari kita bersama-sama serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup mengambil beban kita. Tuhan Yesus sanggup meringankan beban kita. Dan Tuhan Yesus selalu merangkul kita dalam kondisi apapun. Terlebih ketika kita lemah, ketika kita takut dan khawatir, Tuhan datang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan telah berfirman kepada kami yang betul-betul isinya membuat kami sekalian berpengharapan. Karena Engkau berjanji akan memikul segala kondisi situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup dan kehidupan kami. Beban yang ada pada kami Engkau ambil, Engkau pikul, dan kami sekalian Kau lepaskan dari belenggu-belenggu tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selanjutnya Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan yang saat ini baik secara pribadi maupun secara kebangsaan kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran akan merambahnya wabah corona di bumi yang
kami cintai ini. Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan. Pemerintah di dalam mengusahakan dan menanggulangi corona, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kebijakan. Semua aparat pemerintahan yang juga ikut menanggung dan ikut berusaha untuk terlepasnya bangsa Indonesia dari corona, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kecukupan, dan Tuhan berikan terang-Mu supaya semuanya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis, dan obat-obat yang digunakan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena corona. Kiranya Engkau sempurnakan, sehingga saudara-saudara kami akan segera sembuh dan segera merasakan kebahagiaan, kesehatan seperti sedia kala. Bapa yang ada di surga, kami sebagai anak-anak-Mu, ajarkan kami juga untuk bersama-sama berusaha menanggulangi corona tersebut. Tolonglah kami semua sebagai anak-anak-Mu. Kami ingin senantiasa belajar kepada Tuhan Yesus yang senantiasa peduli terhadap seluruh umat manusia, terkhusus kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang lemah, letih, lesu, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, yang ada di dalam kondisi lemah iman, Tuhan kuatkan. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang baru saja lulus ujian dan mau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami mohon berkat Tuhan. Engkau akan menempatkan anak-anak kami di sekolah yang ditujunya menurut kehendak Tuhan. Kedua orang tuanya Tuhan berkati sehingga dapat membiayai anak-anaknya di dalam melanjutkan sekolahnya. Kami berdoa juga untuk sekolah-sekolah Kristen. Tuhan berkati, Tuhan berikan murid untuk sekolah-sekolah Kristen, agar sekolah-sekolah Kristen tetap berdiri dan tetap boleh menjadi saksi-saksi Kristus dan menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menyebarkan terang Tuhan, membagi kasih Tuhan kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini juga untuk saudara-saudara warga jemaat yang jauh dari sana keluarganya. Tuhan memberkati. Yang saat ini sedang berulang tahun juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan iman, cukupkan dengan berkat-berkat Tuhan, singkirkan dari berbagai godaan, dan biarlah di hari ulang tahunnya mereka akan bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang luar biasa yang diterimanya. Bapa yang ada di surga, berkati majelis gereja-Mu yang saat ini sedang berusaha memohon izin untuk bisa terselenggaranya persekutuan atau ibadah manunggil di gereja. Bapa, kami mohon berkat-Mu, berikan hikmat kepada pemerintah, dan berikan kami semua kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, walau kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Tapi kami mengimani dan mengamini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kecukupan dalam kondisi saat ini. Biarlah mereka yang sedang mengajukan permohonan untuk bisa melaksanakan ibadah manunggil, Tuhan juga memberkati. Dosa dan kekurangan kami Tuhan ampunkan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aturkan persembahan ibadat dengan didasarkan pada surat Roma 11 ayat yang ke-36. Yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persembahan kita kumpulkan dengan diiringi Kidung Jemaat 289, bait pertama, ketiga, dan kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Curahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sampaikan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan pada kami ya Tuhan, hari demi hari hingga saat ini Bapa. Kami yakini semuanya itu yang telah Engkau limpahkan pada kami sungguh adalah anugerah Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan telah kumpulkan kami beribadah bersama-sama ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur. Terlebih firman yang telah
Tuhan sampaikan pada kami lewat Bapak Kriswartomo ya Tuhan, yang begitu indah. Bapa, berikanlah kami keberanian, kekuatan, iman yang teguh untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan telah sampaikan di dalam hidup dan kehidupan kami, di mana kami berada ya Tuhan. Bapa Surgawi, anak-anak Tuhan saat ini telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Ada beberapa persembahan yang telah kami bawa dan kami kumpulkan. Ada persembahan mingguan, ada persembahan bulanan, ada juga persembahan istimewa ya Tuhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Bapa, sucikan persembahan yang telah kami bawa dan kami kumpulkan ini ya Tuhan. Terimalah ya Bapa, sehingga apa yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi sarana dan prasarana dalam kehidupan serta perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip salah dan dosa serta kekurangan kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijakan untuk dapat menyalurkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan petunjuk jalan yang terbaik dan bijak. Tuhan Bapa kami dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami serta kelemahan kami ya Tuhan, karena sementara kami akan mengakhiri ibadat ini Tuhan, kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala di dalam lingkungan hidup kami serta keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal juru selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga, yang kasih setianya abadi,
menjadi tumpuan harapan kita. Kiranya Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber hidup kita. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidup kita kini dan selamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas,